Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Lutfiani dengan ujung NPM 006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah teknik matematika yang terkomputerisasi untuk menghasilkan data sampel acak berdasarkan beberapa distribusi yang diketahui untuk eksperimen numerik. Metode ini diterapkan pada analisis kuantitatif, resiko, dan masalah pengambil keputusan. Metode ini digunakan oleh para profesional dari berbagai profil seperti keuangan, manajemen proyek, energi, manufaktur, teknik, penelitian dan pengembangan, asuransi, minyak dan gas, transportasi, dan yang lainnya. Nah, selain itu, simulasi Monte Carlo merupakan suatu pendekatan untuk membentuk kembali distribusi peluang yang didasarkan pada pilihan atau pengadaan bilangan acak. Nah, istilah Monte Carlo sering dianggap sama dengan simulasi probabilistik. Namun, Monte Carlo sampling secara lebih tegas berarti teknik memilih angka secara acak dari distribusi probabilitas untuk menjalankan simulasi. Langkah-langkah simulasi Monte Carlo. Yang pertama, mengidentifikasi distribusi probabilitas yang diketahui secara pasti dari data di masa lalu. Variabel yang digunakan dalam distribusi harus disusun dengan distribusi probabilitasnya. Yang kedua, mengkonversi distribusi probabilitas ke dalam bentuk frekuensi kumulatif sebagai dasar pengelompokan. Yang ketiga, menjalankan proses simulasi mengandung bilangan acak. Yang keempat, analisis dari keluaran simulasi sebagai masukan bagi alternatif pemecahan permasalahan dan pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah toko sepatu memperkirakan permintaan sepatu per harinya menurut suatu pola distribusi. Nah, sebagai berikut. Dari data masa lalu, pengusaha toko ini hendak memperkirakan pola permintaan untuk 10 hari dalam bulan berikutnya. Nah, agar dapat mempersiapkan jumlah sepatu dalam tokonya. Untuk jawaban dari soal tersebut adalah langkah yang pertama yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dan kumulatifnya. Nah, distribusi identitas ini sama dengan distribusi frekuensi. Nah, dari soal frekuensi permintaannya itu ada 6, yaitu 5, 10, 15, 30, 25, dan 15. Nah, maka angka frekuensi permintaan ini dibagi dengan 100. Nah, maka akan dihasilkan distribusi frekuensi seperti ini. Nah, selanjutnya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini yaitu penambahan angka nilai yang sekarang ditambah dengan nilai yang sebelumnya. Misalnya 0,05 ini akan tetap sama 0,05. Selanjutnya 0,10 ditambah dengan 0,05 maka akan menghasilkan 0,15. 0,15 ditambah 0,15 menghasilkan 0,30. 0,30 ditambah dengan 0,30 menghasilkan 0,60. 0,25 ditambah 0,60 menghasilkan 0,85. 0,15 ditambah 0,85. Nah, maka akan menghasilkan 1. Langkah yang kedua yaitu membuat angka petunjuk batasan. Untuk angka petunjuk batasan ini kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Misalnya untuk yang pertama adalah 0,05, berarti batasannya yaitu 0 sampai 0,5. Selanjutnya itu 0,15. Nah, untuk petunjuk batasannya itu 0,6 sampai 15. Nah, selanjutnya 0,30, maka 16 sampai 30 dan seterusnya. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu diberikan 10 bilangan acak untuk permintaan dalam 10 hari. Misalnya 57, 12, 70, 38, 91, 28, 95, 73, 13, dan 90. Kita lihat angka bilangan acak yaitu 57 ada di batasan yang ke-4 dengan permintaannya itu 7 pasang. Nah, untuk hari yang pertama maka jumlah pasangan sepatunya itu ada 7 pasang. Nah, untuk hari kedua yaitu 12 ada di batasan yang 06 sampai 15 dengan menghasilkan permintaan per harinya yaitu 5 pasang. Nah, untuk hari kedua maka ada 5 pasang. Untuk hari ketiga 70 dilihat ada di 61 sampai 85. Nah, dengan permintaannya itu 8 pasang. Nah, untuk hari ketiga maka ada 8 pasang. Nah, misalnya untuk 73 ada di 61 sampai 85.
dengan permintaan 8 pasang. Maka untuk hari ke-73 yaitu hari ke-8 maka ada 8 pasang sepatu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.